Halo Red Army Indonesia. Berjumpa lagi dan lagi dengan Red Army Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terbaru dari Manchester United. Untuk kalian semua, selamat menyaksikan Glory Glory Manchester United. Direktur olahraga AS Roma, Ricky Massara, mengakui bahwa upaya klubnya untuk merekrut Joshua Zirkzee pada bursa transfer Januari 2026 mengalami kendala serius menyusul kepergian Ruben Amorim dari Manchester United. Massara mengakui kepergian Ruben Amorim disebut menjadi faktor utama yang membuat situasi transfer Zirkzee berubah. Dia menegaskan bahwa Zirkzee merupakan pemain yang diminati banyak klub, bukan hanya Roma. Massara juga mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada komunikasi lanjutan dengan pihak Manchester United terkait transfer sang penyerang. Dia adalah penyerang tengah Manchester United yang disukai banyak klub, bukan hanya kami, ujar Massara kepada Sky Italia. Tentu saja situasinya berbeda setelah pergantian manajemen ini. Tidak ada kontak yang berlangsung, dan saya tidak ingin fokus pada nama-nama individu. Manchester United harus saling sikut dengan Newcastle United dalam perburuan pemain muda berbakat milik Wolverhampton Wanderers. Kedua klub Inggris itu sedang naksir berat pada Matheus Mane. Mane digadang sebagai salah satu wonderkid paling impresif di Liga Inggris saat ini. Berposisi sebagai striker, pemuda kelahiran Portugal itu pun laris manis dikejar klub-klub besar Inggris. MU dan Newcastle pun tergiur untuk membajak Mane dari Wolves di tahun 2026 ini. MU kebetulan sedang butuh tambahan penyerang baru, sehingga Mane masuk daftar untuk dipertimbangkan. Namun, baik MU maupun Newcastle kemungkinan tidak akan melakukan pengejaran merekrut Mane pada bursa transfer Januari 2026. Mane baru akan diboyong pada musim panas 2026. Ole Gunnar Solskjaer kembali dikaitkan dengan Manchester United. Dan jika kepulangan itu benar terjadi, ada satu pemain yang seharusnya paling berharap, Benjamin Sesko. Penyerang muda itu disebut bisa mendapatkan keuntungan besar dari kehadiran sang legenda klub di sisa musim ini. Jika Solskjaer benar-benar kembali, Benjamin Sesko disebut sebagai sosok yang bisa paling diuntungkan. Contoh nyata sudah terlihat dari Erling Haaland, yang kerap mengakui peran besar Solskjaer dalam perkembangan kariernya. Solskjaer, menurut Haaland, menanamkan kebiasaan untuk tidak selalu mengandalkan tenaga, tetapi fokus pada timing dan posisi. Pelajaran itu terus melekat dan dianggap sangat berpengaruh dalam permainannya hingga kini. Dengan latar belakang tersebut, Benjamin Sesko dinilai sebagai murid yang ideal jika Solskjaer ingin kembali membimbing talenta muda. 2 gol Sesko ke gawang Burnley disebut menjadi bukti bahwa ia punya kualitas untuk tampil di Old Trafford. Memiliki sosok seperti Solskjaer yang berpengalaman sebagai penyerang dan pelatih dianggap sangat berharga. Kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan belajar langsung dari figur seperti Solskjaer bisa membantu Sesko berkembang lebih cepat. Scott McTominay dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Barat Laut setelah penampilannya yang impresif di Napoli. Gelandang asal Skotlandia ini bergabung dengan klub Serie A tersebut pada tahun 2024, memainkan peran kunci dalam membantu Gliazzurri meraih gelar Liga di musim pertamanya, lapor Mirror. Namun, jika Solskjaer ditunjuk sebagai pelatih kepala sementara di Old Trafford, dia mungkin akan mendorong untuk reuni dengan produk akademi mereka. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, McTominay bisa menjadi pemain yang sangat dibutuhkan oleh klub besar Liga Premier saat ini. Dan dengan kemungkinan Solskjaer kembali memimpin, bisa jadi akan memikat pemain berusia 29 tahun itu untuk kembali ke klub tempat ia pertama kali membuat tanda, mengingat hubungan mereka yang baik. Manchester United tengah menyusun rencana transisi di kursi pelatih setelah pemecatan Ruben Amorim. Manajemen klub berencana menunjuk manajer interim sebelum menentukan sosok permanen pada musim panas mendatang. Meski menilai Solskjaer bisa menjadi pilihan interim yang layak, Keane menegaskan pilihannya untuk peran jangka panjang jatuh kepada Eddie Howe. Menurutnya,
Howe memiliki rekam jejak dan karakter yang dibutuhkan United. Keane juga menyoroti pencapaian Howe di Newcastle, termasuk pengalaman di Liga Champions dan meraih trofi. Ia menyebut akan senang melihat Howe mengambil alih peran tersebut. Penyerang Manchester United, Benjamin Sesko, optimis timnya akan segera melalui periode sulit yang berujung pemecatan manajer Ruben Amorim. Ia percaya dengan kualitas skuad setan merah. Saya pikir secara keseluruhan kami adalah tim hebat. Kami melakukan segalanya untuk membuktikan diri kami setiap saat, ujar Sesko dikutip ESPN. Kami hanya perlu terus maju, terus berjuang, karena saya pikir kami hebat dan iya, saya percaya hal-hal hebat akan datang. Entah ini akan jadi kabar baik atau buruk bagi fans saat laporan terbaru dari Inggris menyebutkan bahwa Manchester United sedang mempertimbangkan Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick sebagai calon pelatih interim. Kabarnya, Ineos memilih solusi jangka pendek dengan menunjuk pelatih caretaker demi menjaga stabilitas tim hingga akhir musim dan menunda penunjukan manajer permanen sampai musim panas. Sumber internal menyebutkan bahwa manajemen klub yang dipimpin Omar Berrada dan Jason Wilcox telah membuka komunikasi awal dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick. Mereka sekaligus menyiapkan pertemuan langsung dengan keduanya dalam waktu dekat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan soal siapa yang akan dipilih untuk memimpin tim. Di antara keduanya, Solskjaer memiliki pengalaman lebih panjang menjadi pelatih Manchester United saat dia pernah menjadi pelatih caretaker pada musim 2018-2019 sebelum ditunjuk sebagai pelatih tetap. Sempat ada desas-desus juga bahwa keduanya akan dipekerjakan dalam skema kerjasama. Tapi laporan terbaru menyebutkan bahwa hanya satu saja yang akan dipilih, Solskjaer atau Carrick. Manchester United menilai posisi pelatih interim membutuhkan figur dengan otoritas penuh agar ruang ganti tidak kembali terjebak dalam ketidakjelasan peran seperti sebelumnya. Xavi Hernandez kabarnya tertarik latih Manchester United. Akan tetapi, MU belum ajukan tawaran ke dirinya. Diketahui, Xavi Hernandez terbuka untuk melatih Manchester United. Xavi mau coba tantangan baru. Akan tetapi, MU belum ajukan tawaran ke Xavi. Pakar transfer Fabrizio Romano menegaskan hal tersebut. Menurut laporan Daily Mail, Amorim menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica jika raksasa Portugal itu memutuskan berpisah dengan The Special One. Mourinho saat ini berada di bawah tekanan besar, dengan Benfica tertinggal 10 poin dari Porto di Liga Portugal, serta terpuruk di peringkat 25 fase Liga Champions. Situasi tersebut membuat Amorim disebut sebagai kandidat serius untuk mengambil alih kursi pelatih. Meski catatannya di Manchester United terbilang mengecewakan, rasio kemenangan hanya 38,10%, Amorim tampaknya tetap memiliki daya tarik tinggi di bursa pelatih. Masa depan Luis Enrique bersama Paris Saint-Germain dikabarkan mulai menemui titik terang. Pelatih asal Spanyol itu disebut telah menyampaikan kepada jajaran petinggi PSG bahwa dirinya tidak berniat memperpanjang kontrak dan siap mengakhiri petualangannya di Paris pada musim panas mendatang, tepat saat masa kontraknya berakhir. Waktu kepergian Luis Enrique dinilai sangat pas dengan situasi Manchester United. Setan Merah saat ini masih berada dalam fase transisi dan berencana menunjuk manajer interim hingga akhir musim sebelum menentukan pelatih tetap untuk jangka panjang. Nama Luis Enrique sebenarnya bukan hal baru di Old Trafford. Pada 2021, saat United mencari pengganti Ole Gunnar Solskjaer, ia sempat masuk radar. Bahkan Cristiano Ronaldo kala itu dikabarkan secara langsung menyarankan manajemen United untuk mempertimbangkan Enrique. Akan tetapi pada saat itu, Luis Enrique masih fokus menangani timnas Spanyol dan mempersiapkan skuad menuju Piala Dunia, sehingga peluang tersebut tak pernah benar-benar terwujud.
Sementara itu, Manchester United justru mengalami periode stagnasi dan kesulitan bersaing di level tertinggi. Manchester United dikabarkan tengah menyusun rencana transfer musim panas yang sangat ambisius. Menurut laporan Team Talk yang dikutip dari Miller Football, Manchester United dan Liverpool kini berada dalam persaingan langsung untuk mendapatkan penyerang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Winger asal Prancis berusia 23 tahun itu masuk radar utama United untuk memperkuat sektor sayap yang dinilai masih kurang tajam. Dengan performa yang terus menanjak bersama PSG, Barcola kini dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. PSG dikabarkan mematok nilai transfer Barcola di kisaran 87 juta £, angka yang mencerminkan statusnya sebagai aset penting klub ibu kota Prancis tersebut. Meski terbilang mahal, United menilai investasi ini sepadan demi membangun lini serang yang lebih eksplosif dan kompetitif. Menariknya, laporan tersebut juga menyebut kemungkinan skema barter dalam negosiasi transfer. Manchester United disebut membuka peluang memasukkan Marcus Rashford sebagai bagian dari kesepakatan, terutama jika rencana pindahan permanennya ke Barcelona tidak terrealisasi.